Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa wa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum shay'aw wa lam yudahiru 'alaikum ahadan fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Pak aja. Baik, Pak Manto silakan baca. Judul pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin bebas dari tanggung jawab terhadap perjanjian dengan kaum musyrikin. Inilah pernyataan setiap anti berlepas diri dari Allah dan Rasulnya kepada pihak yang kalian telah melakukan perjanjian dengan mereka dari orang-orang musyrik. Baik, sebelum kita masuk ke ayat pertama, di sini ada beberapa hal yang menarik tentang surat Taubah ini. At-Taubah termasuk surat-surat Madaniyah yang terdiri dari 129 ayat. Kita ingat bahwa surat Madaniyah banyak mengandung hukum daripada surat Makkiyah. Di sini disebutkan banyak nama terkait dengan surat At-Taubah ini. Ada 9 nama kalau tidak salah ini. Terus sebab penamaannya, satu menurut buku Tadabbur Al-Quran ini, sebab penamaan surat At-Taubah dinamakan dengan nama ini karena di dalam surat tersebut banyak sekali seruan untuk bertobat. Disebutkan At-Taubah. Dan bahwasanya taubat adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harus menyiksa hambanya. Beberapa keutamaan tema-temanya. Tema dari surat At-Taubah ini adalah satu, berlepas diri dan memutuskan hubungan dengan kaum musyrik. Di ayat pertama, kemudian ayat-ayat berikutnya, kumpulan kelompok-kelompok ayat berikutnya, temanya adalah tetap melaksanakan dan memenuhi perjanjian, menyeru kaum musyrik kepada Islam, memerangi mereka yang keras kepala, dan tidak memerangi mereka yang tunduk kepada kaum muslim, berjihad di jalan Allah, perbuatan munafik, penjelasan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, dan janji setia kepada Allah. Ini sudah itu aja yang penting saya pikir. Baik, kita lanjutkan di ayat pertama. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang
kamu orang muslim telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Oh ya, taubah ada yang menarik ya. Di sini di awal ayat tadi tidak boleh membaca basmalah ya. Itu yang itu atur kenapa ya? Tidak tahu itu aturannya. Ya kan? Ya, jadi ada batasan kita terkait dengan hal-hal yang mutasyabihat yang kita tidak tahu artinya. Ya. Masuk surat at-taubah tidak boleh. Awud saja. A'udzubillahi minasyaitonir itu saja. Di awal ayat, di tengah ayat tidak boleh basmalah ya. Langsung ta'awud aja. Jadi ini ayat pertama disebutkan surat ini merupakan salah satu di antara surat dalam Al-Quran yang terakhir turun. Rasulullah telah mengutus Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabatnya berangkat haji pada tahun 9 Hijriah. Mereka membaca ayat-ayat ini pada musim haji tersebut. Surat ini memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwasanya mereka yang memiliki perjanjian secara mutlak tidak dibatasi dengan bulan maupun tahun, atau mereka yang memiliki perjanjian kurang dari 4 bulan terlebih lalu mereka melanggar perjanjian tersebut, maka ia bebas bisa berpergian dengan jaminan keamanan di muka bumi selama 4 bulan. Dan jika mereka masuk Islam, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Di sini ya, jadi terkait dengan perjanjian ya. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu orang Muslim telah mengadakan perjanjian padanya. Coba dilanjutkan lagi, Pak Manto. Ayat 2. Maka berjalanlah kalian, wahai orang-orang musyrik, di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melemahkan Allah, dan bahwasanya Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Apakah ada keterangan lain? Di sini 4 bulan itu antara Idul Fitri dan Idul Adha itu berapa bulan? Idul Fitri itu Ramadan ya? Syawal, terus Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah, Muharram. Nah ini ya, mungkin 4 bulan ini ada keterangan lain ya, mungkin dan dapat. Jadi di sini maka berjalanlah kamu kaum musyrikin ini, jadi kaum musyrikin yang sudah punya perjanjian ini berjalan di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tidak seberapa jelas di sini keterangannya ini. Mungkin ada yang ada tambahan dari rekan-rekan. Perjanjian itu, perjanjian ketika ada kalau di sini disebutkan bahwa itu berkenaan dengan perjanjian kaum mana Apa? tadi? Kaum Ramadhani Quraisy. Oh ya tadi. Jadi 4 bulan itu masa perjanjian. Jadi mereka dibebaskan dari segala macam ini sampai ketika Rasulullah akan menunaikan haji, tapi Rasulullah membatalkan karena Rasulullah berpendapat gini, aku tidak mau ketika kita melakukan haji tawaf, maka mereka orang-orang kafir itu akan melakukan tawaf dengan telanjang. Dan Rasulullah tidak menyukai itu. Terkait dengan pelaksanaan haji ya, udah di sini kan, haji di sini kan, ini ya, ada tambahan mungkin. Di sini juga disebutkan seperti itu, cuman latar belakangnya ini di sini kurang jelas di sini. Di situ apa Pak Manto? Coba dibacakan. Maka berjalanlah kalian, wahai kaum musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan. Kalian bisa pergi kemana saja kalian suka dalam keadaan aman dari kaum mukmin. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan lolos dari siksanya, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir dan membekaskan
pada mereka penistaan di dunia dan neraka di akhirat. Ayat ini berlaku terhadap kalangan yang menjalin perjanjian yang bersifat mutlak, bukan perjanjian yang mendurasi hingga waktu tertentu, atau golongan yang terkait dengan perjanjian selama kurang dari batas 4 bulan, sehingga dilengkapi masanya hingga 4 bulan, atau tidak, yang menjalin perjanjian dengan kaum muslimin tetapi melanggarnya. Itu awalnya dari bulan Dan sebelumnya ya. Awalnya Ini. dari bulan Kurban sampai Rabiul Akhir. Oh, ke sini malahan. Iya. Awalnya di sini ya 10 Dzulhijjah ini ya. Sampai ke bulan Rabiul Sampai Akhir. Muharram, terus setelah Muharram apa mantu? Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Iya, Jumadil Akhir, baru Rabiul Awal ya. Atau kebalik ini? Oh, Safar, ya sih Safar. Safar terus masuk Rabiul Awal ya. Benar. Safar, Rabiul Awal ini, Rabiul Akhir. Ini baru Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sini berarti. Ini sampai sini. Sampai Rabiul Akhir. Terus sampai Rabiul Akhir. Kan 4 bulan. Jadi diawali dari Ini ya dulu ya, dari Nahar ya. bulan Kurban, hari raya Kurban sampai Rabiul Akhir. 10 bulan Rabiul Akhir. Tanggal 10 bulan Rabiul Akhir. Baik, ada tambahan lagi Dokter Ana situ. Ini konteks ayat ini. Konteks ayat ini di sini sebutkan memang. Jadi di sini sebutkan surat ini merupakan salah satu di antara yang terakhir itu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabatnya berangkat haji. Berangkat haji kan di sini. Haji kan di sini dah. Ya di Dzulhijjah ini tanggal 8, 9, 10 ini kan. Haji. Surat ini memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwasannya mereka yang memiliki perjanjian secara mutlak tidak dibatasi dengan bulan maupun tahun. Jadi sudah ada perjanjian damai mungkin ya, bebas mereka. Atau mereka yang memiliki perjanjian dari kurang 4 bulan terlebih lalu mereka melanggar perjanjian tersebut. Ada 2 golongan perjanjian. Kita berusaha melihat aja ada 2 golongan terkait perjanjian ya. Ada yang taat, ada yang melanggar. Terus maka ia bebas berpergian dengan jaminan keamanan di muka bumi selama 4 bulan. Dan jika mereka masuk Islam, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Ini perjanjian apa ini ya? Ini dua-duanya yang dimaksud ini Orang musyrik. Orang kafir ini terkait dengan perjanjian dengan umat muslim saat itu. Dan jika mereka mau keluar dari Jazirah Arab, maka mereka bebas melakukannya. Dan jika mereka tetap tinggal di Jazirah Arab dalam keadaan kafir, ya kan, keluar silakan. Kalau mau tetap di negara Arab, maka mereka akan diperangi dan dibunuh karena tidak mau masuk Islam. Itu diberi kesempatan kan, seperti itu. Terus, dan inilah yang dimaksud dalam firman ayat 1 ini. Inilah pernyataan berhubungan seperti itu. Dimulai dari diumumkannya pemberitahuan, yaitu pada Idul Adha di sini. Sampai 4 bulan. Lalu setelah ini, mungkin setelah di belakang ini ada kejadian apa, sehingga di setelah Idul Kurban, setelah 4 bulan berikutnya, orang kafir ini, orang musyrik ini diberi kesempatan ini. Ayo kamu berjanjian. Setelah 4 bulan kamu silakan keluar. Ada perjanjian, silakan mau taat, silakan mau melanggar, keluar atau di dalam atau masuk Islam. Ini pilihan-pilihannya ya. Ada konsekuensinya. Baik.
Ayat 1, ayat 2 membicarakan seperti itu. Ini konteksnya saya juga masih terbatas ini, mungkin nanti dipelajari lagi. Hanya saja yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa satu, kita boleh bermuamalah, membuat perjanjian dengan orang kafir, orang musyrik, ya kan? Boleh, tidak masalah. Hanya saja perjanjian itu tidak boleh merugikan kita, terutama secara pelaksanaan ibadah. Boleh, misalkan pekerjaan Pak Budi, ya kan? Secara perjanjian kerja tidak boleh istirahat sebelum jam 12 dan diperbolehkan istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, Pak Budi tanya, gimana sholat Jumat saya? Ini kan tidak boleh, Anda tidak diperkenakan sholat Jumat. Nah, misalnya seperti itu. Kita boleh bermuamalah, ya, boleh. Silakan membuat perjanjian, hanya saja tidak boleh mengganggu akidah kita, mengganggu ibadah kita. Mungkin seperti ini yang bisa saya ambil pelajaran dari 1-2 ayat ini. Coba nanti saya cari lagi. Ada tambahan mungkin di sini. Kalau saya baca dari mana? Kalau dari tafsir yang lain, ini kan berkenaan dengan 2 kaum tadi yang saya sebutkan, yaitu Bani Khaza'ah sama Bani Allah, di mana? Tafsir. Jadi Rasulullah memang mengadakan perjanjian dengan 2 kaum itu, ya. Jadi dikatakan bahwa ketika Bani Khuza'ah dan Bani Mudlat serta orang-orang lain yang telah mengadakan perjanjian damai atau selain mereka. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Medan Tabuk setelah menyelesaikan urusannya, lalu beliau berniat untuk menunaikan haji. Tetapi beliau bersabda, akan tetapi orang-orang musyrik pasti hadir dan akan melakukan tawafnya dengan telanjang. Maka aku tidak suka berhaji sebelum hal tersebut ditiadakan. Maka Rasulullah mengutus kedua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Ali, dan untuk mengumumkan kepada mereka bahwa setelah ini, setelah perjanjian itu, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan tawaf dengan telanjang. Itu yang pertama. Kedua, setelah 4 bulan perjanjian damai itu selesai, hanya 2 pilihan mereka. Setelah ini, setelah itu mereka hanya memiliki 2 pilihan, tetap kafir atau mereka masuk ke dalam Islam. Jika kafir, mereka diusir dari itu, tidak diperbolehkan lagi dan harus tunduk pada aturan-aturan Islam, pada hukum-hukum Islam. Bila mereka masuk Islam, ya maka mengikuti itu terlindungi, ya. Ini ya mungkin seperti itu. Kita baca pelan-pelan, kita coba pelajari. Mungkin benar seperti itu, ya. Jadi ketika ada rangkaiannya, asbabun nurutnya, konteks ayatnya saat itu, yaitu Rasulullah. Kenapa kok tadi disebutkan Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib dan sebagian sahabatnya berangkat haji pada tahun 9 Hijriah ini. Ini seperti itu, ya. Ya baik, ada tambahan lagi mungkin. Penjelasannya ayat ketiga nanti. Oh ya, baik Pak Manto, lanjut Pak Manto. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya. Apakah manusia pada hari haji akbar bahwa Allah dan Rasulnya anti berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kalian orang-orang musyrik bertaubat, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang berat. Nah ini, setelah dilakukan konteks ayatnya seperti itu, waktu itu, dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada haji akbar, pada ini, ya, pada haji ini. Bahwasanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari perbuatan mereka yang dalam tanda kutip ibadah tapi tidak sesuai dengan aturannya, ya kan? Kemudian
jika kamu, nah ini, jika kaum musyrik itu bertobat masuk Islam, maka bertobat itu lebih baik bagimu, jelas, ya kan? Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Jelas ini ya. Dan beritakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Seperti itu kemungkinan yang bisa kita pahami terkait dengan rangkaian ayat ini, bahwa Rasulullah tidak menyukai aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Kemudian mengadakan perjanjian, ya kan? Dan ini adalah dampak dari perjanjiannya. Seperti itu. Sekarang relevansi dengan kita, ya kan? Di sini juga disampaikan kepada kita bahwa mungkin kita masih terjebak dalam kondisi yang seperti ini di sini, ya kan? Artinya apa? Artinya kita masih melakukan sesuatu. Mungkin di sini kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Tapi kemudian diberitakan di sini bahwa kita bertobat itu lebih baik. Ya kan, disebutkan di sini bertobat itu lebih baik bagimu. Jika kamu berpaling, maka siksa Allah sangat pedih. Seperti itu. Nah. Baik, ada yang sampaikan di sini. Saya pikir ada gambarannya sedikit ya tentang ini. Mau nggak Dokter Ana? Ada yang sampaikan? Belum ada. Oke. Di sini kan tadi di ayat 3 disebutkan pemakluman ya. Berarti inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya. Sebelum Allah menetapkan hukum Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum Islam kepada mereka. Allah dan Rasulnya telah memberikan peringatan terlebih dahulu. Jadi telah diberitahukan terlebih dahulu, didakwahi dulu, baru diterapkan hukum itu. Benar. Jadi kita mungkin untuk penerapannya di kita, sebelum kita memberikan hukum kepada orang lain, kita harus kenali dulu, dakwahi dulu, kenali dulu, baru kita bisa menghukumi. Benar. Azab kemarin tuh dakwah, hukuman tanpa dakwah itu adalah sebuah kezaliman. Apa ya? Bukan hukuman kemarin tuh. Kita bahas kemarin. Saya lupa. Harus ada pemberitahuan dulu. Harus ada pemberitahuan dulu. Yaitu kalau kita pemberitahuan dalam bentuk dakwah tadi. Walaupun ini mengacu aturannya belum ada atau belum tersampaikan dan kita aturan sudah lengkap, tapi ya udah teknisnya seperti ini, seperti itu. Dakwah dulu, sampaikan dulu. Ini kan? Seperti itu. Pemaklumannya seperti ini. Ya. Kadang-kadang saya berpikir terkait dengan zikir keras setelah sholat itu ya. Ya memang benar sih aturannya memang tidak ada. Tapi kalau ditelisik lagi berapa persen orang kita yang mau belajar? Coba, ingat berapa persen dari sekian jamaah yang mau belajar untuk apa yang harus kita lakukan setelah sholat? Mungkin lebih banyak tidak ada yang mau belajar. Nah, makanya kalau kita ambil hukumnya, sebetulnya bukan salah. Bukan salah. Karena apa? Pada awalnya zikir dengan keras itu dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajari para sahabat. Memang tujuan awalnya zikir itu diperbolehkan karena untuk mengajari. Tetapi setelah para sahabat sudah mengetahui itu, Rasulullah diam. Gitu. Istilahnya zikirnya pelan. Dan para sahabat pun tidak ada istilahnya yang memimpin. Yang permasalahan sekarang itu kan dipimpin, bukan zikir sendiri-sendiri, tetapi zikir yang dipimpin. Dan tidak ada semangat untuk belajar lah, yaitu masalahnya. Seperti apa yang disampaikan ketika sejauh sepengetahuan saya ya, di situ ada itu bukunya Wali Songo itu, ketika Raden Rahmat Sunan Kalijogo itu yang memanfaatkan wayang sebagai media dakwah, itu kan ditentang oleh senior-seniornya, wali-wali senior lainnya. Kemudian terakhir diskusi panjang, bersepakat kita berharap nanti anak cucu kita ada yang perbaiki ini, ya, seperti itu kesepakatannya. Ternyata aneh. Ternyata susah. Ya memang, ya kita harus jeli dalam hari itu ya. Kita harus
pemakluman ini, walaupun pemaklumannya enggak boleh pemakluman sekali, akhirnya meringankan agama jadinya. Kalau misalkan itulah, ya itu fenomena yang terjadi di kita. Ini kan karena tidak ada semangat belajar, akhirnya selamanya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah sholat itu. Ya mungkin karena ini apa? Karena di faktor kita sendiri. Islam yang kita anut sekarang ini adalah Islam turunan. Jadi mereka sulit untuk mencari kebenaran, mencari ilmu. Apa sih yang sebenarnya harus kita pelajari dalam Islam ini? Apa yang harus kita cari tahu? Benar. Berbeda dengan orang-orang yang mu'alaf, orang-orang kafir. Mencari. Yang terlalu mu'alaf. Mereka mencari, apa sih dalil-dalilnya mereka? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya baca ketika sholat? Apa yang artinya dan sholat ini? Mereka mencari. Sedangkan kita yang Islam dari turunan itu ya udah ikut aja dari seperti dulu gitu. Jiwa survivalnya kurang. Ya kan? Itu ya. Pikir tadi di sebenarnya bimbingan Allah itu yang pernah saya dengar di surat Al-A'raf ayat 205 Ustaz. Ini apa? Ya, 205 ini. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ini sudah diperingatkan Allah itu, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu gitu. Dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi di sini kan sudah dijelaskan kita berzikir tuh dan khusyuk, dengan rendah hati, dengan dipenuhi rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara gitu. Jadi mungkin ini salah satu landasan kita ketika berzikir setelah sholat tadi yang disebutkan. Setelah sholat kita khusyuk berdoa dengan rendah hati, penuh rasa takut. Ya mungkin takut sholatnya nggak diterima, takut sholatnya masih salah, dan kita memohon ampun kepada Allah dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini di surat Al-A'raf ayat 205. Mungkin salah satu alasan kita atau cara kita yang diperintahkan Allah ini dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 205 terkait cara berzikir. Mungkin itu satu. Al-Quran jelas memang seperti itu. Ini kondisinya seperti makanya kita melihat. Itulah, mungkin ada yang tidak tahu, ada yang tahu, ya kan? Semoga kan harapannya kita ya guys belajar akhirnya tahu bahwa kita harus melakukan yang seharusnya itu seperti apa, gitu ya. Itulah contoh-contoh yang harus kita cermati di sekeliling kita. Salam. Oh iya. Nah, bagaimana peran kita ya? Peran kita. Perannya dakwah. Tapi ketika saya tidak dikasih tahu ayat ini Al-A'raf ayat 205 ini kalau dari terjemahnya sih tersurat gitu loh, maksudnya bukan suatu makna yang tersirat. Di sini Allah memerintahkan untuk rendah hati dan penuh rasa takut ketika kita berzikrullah, mengingat Allah ya. Kemudian tidak mengeraskan suara. Mungkin gini. Dalil seperti itu dalil larangan kita berzikir dengan keras itu banyak. Bahkan ketika Rasulullah ketika Rasulullah di dalam rumah, para sahabat lagi berzikir tuh, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang baca Quran, ya kan? Apa yang katakan Rasulullah? Apa yang kalian lakukan? Rasulullah marah. Bukankah kalian telah berzolim kepada saudara kalian sendiri? Gitu loh. Karena ada apa? Karena ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Mereka teriak. Keras-keras. Mereka keras-keras. Yang pertama. Yang kedua, ketika di medan di perjalanan para sahabat itu untuk menyemangati diri mereka
berteriak, zikir dengan teriak, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar gitu kan, teriak. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Rob kalian itu maha mendengar. Kalian tidak meminta kepada zat yang tuli gitu. Ya, benar ya, ada itu. Itu banyak sudah dalil-dalil yang melarang kita untuk berzikir secara keras itu banyak. Apalagi jelas itu hadis ya. Ini Quran udah jelas ada seperti itu. Dan hadis-hadis pun yang mendukung banyak gitu. Tapi masalahnya kan ya itu lagi. Kalau dari hadis kan kadang orang masih menanyakan ini sebenarnya jelas. Al-Quran jelas. Kita seperti Al-Quran jelas. Oke. Perlu kita evaluasi lagi. Jadi kata kuncinya di sini kan yang disampaikan Pak Chandra, dakwah. Kata kuncinya ini. Iya kan? Peran yang di sini. Ya, itu ya. Jadi peran kita gimana dalam konteks menyampaikan bahwa ada informasi seperti itu, ya. Itulah salah satu bahasan kita. Mau nggak Pak Wanto? Lanjut. 4. Kecuali orang-orang musyrik yang kalian mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun terhadap kalian dari sisi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah perjanjian dengan mereka sampai batas waktu mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Lanjutannya dari ayat 3, kecuali orang-orang musyrik yang kamu mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari perjanjianmu. Orang-orang yang tunduk taat, ya, orang-orang kafir yang tidak melanggar perjanjian. Dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka penuhilah janjimu. Janji apa ini? Misalkan aman hartanya, aman kehormatannya, itu aman nyawanya, aman aktivitasnya, seperti itu. Maka terhadap mereka penuhilah janjimu sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sikap kita. Bagaimana kalau misalkan orang kafir yang ada di sekitar kita ini ya tunduk, ya mereka harus kita hormati. Hanya saja di sini beberapa waktu lalu sempat ada ide, ada pendapat bahwa waktu di Ahok kalau nggak salah itu, kafir di Indonesia itu sudah sebagian sudah kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Nah, seperti itu pendapat-pendapat yang muncul. Tapi kita ingat bahwa penentuan itu kita kembalikan kepada otoritas yang berwenang, yaitu pemerintah. Ya, seperti itu. Tidak bisa kita memvonis. Mungkin untuk per individu kita boleh, misalkan kita melihat orang itu seperti ini, jadi kita hanya membatasi diri. Ya, tidak sampai melakukan pembunuhan seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi orang yang kafir, yang tunduk pada aturan, yang mengikuti aturan, harus kita penuhi janji kita kepada mereka. Itu ya. Mungkin konteks 1-5 ini terkait dengan perjanjian dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini ya. Yang kelima belum. Oke, makanya 5. Kita lanjutkan lagi. Apa Budi? 5-8. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan salakhal ashurul hurum faqtulul musyrikina isa wajadtumuhum wa khuduhum wahsyuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Terus Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa ajrahu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Terus 9-8.
kaifa yakunu lil musyrikina ahadun indallahi wa inda rasulih illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Sudah. Baik. Mau Pak Manto baca ayat 5. Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin. Lalu apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dengan masuk Islam dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang yang menarik bulan haram. Bulan apa Pak Manto? Bulan apa saja? Bulan haram. Hah? Ini Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus apa lagi? Rajab. Ini berurutan, satunya jauh nanti di bulan berikutnya. Keistimewaan bulan haram sudah jelas pada kita, ya kan? Nilai ibadah kita menjadi beda dengan bulan-bulan lainnya. Apabila sudah habis bulan haram itu, nah kenapa disebut bulan haram? Karena bulan haram ini sudah disepakati, kesepakatan yang terjadi sebelum Rasulullah, ya kan? Bahwa di bulan-bulan haram ini apabila terjadi permusuhan dilarang menumpahkan darah, karena di sini ada prosesi haji, di sini perjalanan berangkat, di sini perjalanan pulangnya. Ini ya, terutama 3 ini. Ini sudah terjadi ada sejak sebelum Rasulullah, ya kan? Karena haji itu sebenarnya sudah ada memang sejak zamannya Nabi Ibrahim kan, prosesi haji itu. Jadi walaupun ini ketika ketemu pembunuh saudaranya, pembunuh bapaknya, ya tidak boleh ketika 3 bulan ini, ya harus diem saja. Tahan emosi. Tapi tidak di sekarang ada ini Palestina sama Israel, tidak ada, sudah bebas saja perang. Iran sama Israel, ini kan perang aja. India sama Pakistan ya, yang merebut Kashmir itu kan, ya itu perang. Itulah. Ya memang zamannya zaman fitnah, ya kan. Kalau dulu enggak, memang benar-benar sebelum zaman Rasulullah ya taat dengan aturan seperti ini, budaya. Kedua belah pihak. Enggak boleh memang. Ini terkait dengan bulan haram. Maka bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, kalau di luar bulan haram ini silakan mau apa, ya kan? Nah ini yang menarik ini. Di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Ini yang sering digunakan oleh kaum misionaris dalam menghancurkan Islam. Kalau dibaca, dipotong ayat ini, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Nah, ya kan? Dan tangkaplah mereka. Ini Islam kejam. Nah, seperti itu. Ya, Manto ya. Padahal tidak membaca di ayat pertama sampai ayat keempat dijelaskan satu kondisi pengkhianatan kan. Ini kan berlaku pada orang-orang kafir yang berkhianat terhadap janji atau sudah diberi pilihan-pilihan tapi tetap memusuhi orang Islam. Ini berlaku. Jalan USG ya. USG upper abdomen, perut atas ya. Upper abdomen ya. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, ini konteksnya adalah saat itu. Konteksnya tidak normal-normal. Kalau normal-normal gimana? Tidak boleh seperti ini. Nah, normal-normal yang tadi, orang yang taat harus diperlakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ada 2 kali pengampunan dari Allah. Yang pertama dalam keadaan normal seperti ini, yang kedua ketika mereka sudah membangkang dan ending pembangkangan mereka kembali kepada Islam masih diterima oleh Allah. Nah, ini juga tadi terkait dengan dakwah tadi. Allah aja mendakwai mereka dalam kasus ini 2 kali. Ketika keadaan normal, ini keadaan normal terus bangkang ini, tidak mau taat, tidak mau masuk Islam, keluar. Kemudian bangkang, pembangkangan pertama, ya kan? Oleh Allah diperangi, ya kan? Diperangi, kemudian mereka menerima taubat, masih diterima. Taubat di sini diterima, taubat di sini diterima. Ya mungkin ini sebagai dasar kita dakwah, mungkin menyampaikan tidak hanya sekali. Ya Pak Manto ya, seperti Pak Manto misalnya berapa kali, tiap pulang dari masjid sampaikan. Masa bos? Setiap bangun tahajud juga di tahajud, ya kan, seperti itu. Seperti itu ya. Ya Pak. Nah, terus seperti ini dakwah tidak hanya sekali, terus menerus dilakukan walaupun objek dakwahnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, membangkang bahkan melawan. Nah, ini kan gambaran yang terjadi saat itu. Yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, jadi objek dakwah kita itu tidak orang yang baik-baik saja. Ini di sini ini kalau melihat ya memang dakwah, tapi dakwahnya hanya sekedar transfer of knowledge saja, hanya men-sharing informasi saja. Dari sini nanti dakwahnya di luar, ayo di luar dakwahnya itu. Ya, ini adalah sharing informasi ya. Kalau Pak Chandra dapat ilmu apa, dapat kasus seperti ini seperti apa? Kalau Pak Chandra seperti ini, sampaikan ke forum. Oh ini kalau Pak Chandra. Dokter Ana gimana? Seperti ini. Pak Manto gimana? Jadi kita punya, oh ternyata ilmunya dari Pak Chandra seperti ini ya, untuk menghadapi orang seperti itu. Bolehlah saya ambil. Nah seperti itu. Ladang dakwahnya nanti di luar. Ya Manto ya, itu ya. Baik, dengan informasi ayat ini jelas tadi bahwa objek dakwah kita memang luar biasa. Ya, seluar biasa apapun ketika mereka bertobat, Allah masih menerima mereka. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan lagi? Apa nih ya? Oke. Saya baru dong. Setelah baca ini. Apakah ini kan gini? Satu berhubungan dengan surat. Kenapa surat At-Taubah ini tidak diberikan Bismillah? Bismillah. Pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas mengatakan ini bahwa ketika Rasulullah sudah wafat, kita sudah tidak tahu lagi mau posisinya, karena At-Taubah ini berada di bersama Al-Anfal ya sebelumnya. Itu. Iya, Al-Anfal ya sebelumnya. Akhir-akhir pokoknya turun ini. Iya. Itu yang mana? Jadi tidak diberikan basmalah. Kedua, apa namanya? Ini juga termasuk surat-surat panjang. Al-Baro'ah kan ini kan namanya. Al-Baro'ah. Ini kan disebutkan termasuk surat-surat panjang juga. Jadi digolongkan ke 7 surat itu. Tapi saya baca yang ini ayat 1 sampai 5 ini berhubungan dengan surat Al-Anfal yang kita bahas kemarin. Terakhir. Karena di sini kan ada pembatasan juga. Sebenarnya banyak hikmahnya dari sini. Ini di sini kan pentingnya mendirikan sholat dan zakat yang kita bahas kemarin kan, masalah sholat dan zakat, bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak zakat.
Itu. Terus bab ini juga menerangkan bahwa bulan haram itu yang 4 ini 4 bulan haram ini. Tapi kan yang di sini kasusnya 3. Karena bulan Rajab itu kan sudah pisah jauh. Jauh. Setelah bulan haram itu selesai, perangi kan gitu. Berarti kalau 4 bulan, berarti dari bulan Syawal. Enggak, dari ini. 4 bulan kan perjanjiannya? Iya, mungkin di sini sampai sini. Iya. Dari Syawal setelah puasa. Biasanya perjalanan haji itu setelah puasa. Iya. Kan? Jadi kemungkinan dari bulan Syawal pelakunya itu. Dikatakan juga di sini bahwa yang di ayat sebelumnya tadi, yang ayat 4 itu mengatakan kecuali mereka kan, kecuali mereka yang mengadakan perjanjian. Yang patuh. Berarti hukum yang 4 itu, yang dilarang kita melakukan peperangan atau pembunuhan kepada mereka, itu adalah ketika di bulan haram, ya kan? Jadi kita di bulan haram dilarang untuk melakukan penangkapan, perang segala macam selama bulan haram itu untuk mereka yang di luar perjanjian. Yang di dalam perjanjian tetaplah mereka tetap yang tetap menjaga perjanjian itu, ya kan? Perjanjian berlaku sesuai dengan perjanjian. Nah, berarti ada 2 tadi kan? Ada 2 golongan, ada yang melakukan perjanjian, ada yang tidak melakukan perjanjian. Yang melakukan perjanjian sesuai dengan perjanjian kita, yang tidak melakukan perjanjian ketika bulan haram aman mereka selama 4 bulan itu. Jadi selama 4 bulan yang tidak melakukan perjanjian aman. Tapi setelah bulan haram selesai, kita diperintahkan untuk perangi. Dengan mereka yaitu tadi masuk Islam atau lakukan perjanjian, kan gitu. Benar itu. Jadi makanya saya sebut tadi, bulan haram ini sudah ada, ini budaya ada sebelum Rasulullah. Jadi mereka benar-benar menempatkan 4 bulan haram ini bulan yang istimewa. Ketemu pembunuh bapaknya ya diem saja, ketemu pembunuh saudaranya ya diem saja, tidak boleh. Itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh balas dendam di selama 4 bulan haram ini. Itu ya. Ada tambahan? Benar? Tidak ada. Terakhir ini, terakhir. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa kan ini. Apapun yang sudah dilakukan, ini contohlah kita yang terhadap aturan Allah. Ya, bisa kan ditarik seperti itu? Aturan ini, kita yang sudah terikat dengan aturan Allah, melanggar lagi, balik lagi, melanggar lagi, balik lagi. Ya, ya harus diyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tobat enggak ada batasnya, silakan tobat. Batasnya hanya tenggorokan, nyawa sampai di tenggorokan dan matahari terbit dari barat, itu saja batasnya. Selebihnya silakan bertobat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. 6. Dan jika seorang dari orang-orang muslim itu meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan baginya sehingga dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jelas ini ya. Tujuan mengamankan mereka bukan untuk lain-lainnya. Tujuannya hanya untuk mengajari. Ini kan. Agar satu dilindungi, yang kedua agar tujuannya agar mereka sempat mendengar firman Allah. Apakah saya boleh mengaplikasikan ayat ini dengan, ya kan, salah satunya mengambil anak jalanan yang kehidupannya tidak benar, ambil, ya kan, kita didik mereka, kita dengarkan firman Allah, bisa enggak? Bisa. Iya kan, sangat bisa. Makanya itu, aplikasikan ayat-ayat seperti ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nanti kemarin saya sudah cerita sama Pak Parti. Pak Parti, jangan takut, jangan heran nanti ada salah satu sopir saya baru 3 hari 2 hari yang tatonya penuh, mulai dari sini sampai sini. Ya, dia tidak bisa sholat, tidak tahu. Kalau saya tanya, kamu sholat enggak? Jarang Pak. Pernah sholat subuh? Enggak pernah Pak.
sudah seperti itu ya kan. Nah, kamu kerja 6 hari di saya, setengah hari nanti belajar Al-Quran sama saya, gitu ya Pak. Nggak mungkin dia tidak mau. Nah, ya kan? Nah, ini kan dakwah dengan tangan kan, lisan ya kan, nggak mau ya keluar. Tuh, iya mana, gitu mana ya. Coba cari aplikasi-aplikasi yang bisa kita laksanakan terkait dengan penerapan ayat. Tapi kan bukan berarti kita mencampur adukan sesuatu yang batil dan yang ada beberapa golongan juga yang berpendapat dengan mengajarkan mereka Al-Quran, mereka masuk ke gereja, dakwah di gereja. Ini kan tidak mungkin itu seperti itu. Itu kan sangat fatal itu. Ya. Masuk ke klub-klub diskotik, dakwah di diskotik. Itu kan hal-hal yang konyol gitu kan. Disesuaikan kan harusnya, ya kan? Iya benar. Iya. Jadi bukan mencampurkan sesuatu yang batil dengan yang hak gitu. Benar. Itu ya, pelan-pelan. Apapun yang kita mampu cari, ya kan? Berarti Ustaz Andri oleh karyawan mentan. Ya seperti itu. Beberapa kali memang saya itu. Dulu itu pencopet di stasiun Pasar Turi. Ya kan, copet masih kecil anaknya, lulus SMP. Usia SMP akhir, SMA kelas 2, SMA kelas 3, itu pencopet. Sama polisi sekitar Pasar Turi kan ada kantor polisi itu. Jadi telepon saya, kan saya di Pasar Turi itu dulu kan. Dek, ini belum kepegawai nggak? Kenapa sih? Gawe itu semua diceritakan kisahnya. Ya, saya ambil ya. Saya ambil. Alhamdulillah 5 tahun 7 tahun ikut saya, masuk pelajaran-pelajaran Islam, dia bisa sholat. Nah ini yang menarik, ketika dia sudah pegang uang, mampu, kebutuhannya sudah terpenuhi semuanya, Balik. balik hilang lagi udah, ya sudah. Ya seperti itu. Paling tidak kan kita sudah memberikan sesuatu kan. Ya seperti itu ya. Apapun nanti kita bisa lakukan terkait dengan pemahaman Al-Quran ayat-ayat secara luas. Ya, monggo silakan nanti dicari mana yang sesuai dengan kita. Karena disebutkan di sini demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Kasihan mereka, ya kan? Sudah sekian tahun hidup nggak ngerti caranya sholat, ya. Itu gampangnya seperti itu. Baik, lanjut Pak Wanto. Sebab perjanjian damai dibatalkan. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman bagi orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali orang-orang yang kalian tidak mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian itu di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula. Jadi kita harus menghormati perjanjian itu, tunaikan perjanjian dengan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa lagi Pak Wanto, menjalankan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Sesuai dengan kesepakatan, tunaikan kesepakatan. Ya, seperti itu. Baik, lanjut terakhir 8. Bagaimana mungkin perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kalian, mereka tidak memelihara hubungan kerabatan terhadap kalian dan tidak pula mengadakan perjanjian. Mereka menyenangkan hati kalian dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati perjanjian. Ya, ada yang seperti itu, ya kan? Ini kalau sudah mereka, artinya apapun perbuatan baik yang kita melakukan sesuai dengan perjanjian, dan ternyata mereka tidak membalasnya dengan baik pula, ya sudah, serahkan kepada Allah nantinya.
mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Nah ini, ya udah serahkan. Kita hanya taunya dohirnya saja. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Seperti itu ya. Jadi tidak selalu apa yang kita berikan, kebaikan yang kita berikan akan berdampak positif pada kita. Artinya berdampak dibalas positif. Berdampak positif pasti, tapi dibalas positifnya itu karena memang ya, macam-macam bentuk manusianya ya. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan. Awal-awal ayat yang agak membingungkan ini terkait dengan perjanjian terutama ini ya, garis besar ya. Ada tambahan Pak Chandra? Tidak ada? Ya baik. Sudah, saya pikir itu saja. Besok kita lanjutkan. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.